kitab Jami'ul Usul Aulia, Bunya Thoriqun ala sittati asya, bahwa thoriqoh, semua thoriqoh sebenarnya ini dibangun atas 6 perkara ataupun aspek-aspek fondasi di dalam berthoriqoh itu ada 6. Yang pertama at-taubah. Tentu kita senantiasa setiap ba'da sholat kita melaksanakan istighfar, baca sholawat, kemudian langsung berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ini adalah bagaimana kita mengembalikan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, uzlah. Uzlah ini kita merasa berpindah dari alam kehidupan dunia yang serba sibuk ini, mengasingkan diri kita. Ada beberapa waktu yang kita berikan di dalam diri kita untuk bersama Allah. Maka disebut orang thoriqoh itu ahlullah, ahli Allah, keluarga besar yang senantiasa mengasingkan dengan kehidupan dunia ini, menyempatkan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk bersama Allah. Kun ma'allah aw ma'aman yusilakinallah. Hendaklah kalian senantiasa selalu bersama Allah, aw ma'aman yusilakinallah, atau senantiasa kalian bersama orang-orang yang bisa menghantarkan Anda kepada Allah. Salah satunya adalah majelis zikir, majelis manaqib. Untuk sementara waktu kita mengasingkan diri kita dengan kesibukan sehari-hari. Beberapa waktu saja, dari jam 10 kira-kira sampai jam 12, 2 jam kita bersama Allah di majelis ini, Majelis Sultan Aulia Syekh Haji Abdul Qadir Al-Jilani. Karena setiap disebutkan nama-nama mursyid-mursyid thoriqoh, tentu kita digiring untuk bersama Allah, disebut ahlullah. Uzlah kita ini, uzlah dalam hati dan pikiran, memberikan kesempatan hati dan pikiran kita bersama Allah di majelis ini, majelis doa, majelis istighfar, majelis sholawat dan sebagainya. Di mana itu lengkap sekali, saling doa mendoakan sebagainya. Kalau di antara kita punya keinginan, punya hajat, ya, doa kita mungkin kurang mustajab, ya, mungkin di antara saudara-saudara kita bisa mendoakan secara bersama-sama. Itulah pentingnya jamaahnya, kebersamaan di dalam sebuah jamaah thoriqoh yang bersamanya. Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud ini adalah merasa cukup dengan kehidupan kita hari ini, kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya sudah cukup Allah memberikan kepada kita dengan nikmat sehat saja. Nikmat sehat walafiat ini luar biasa. Zuhud ini merasa cukup dengan Allah yang Allah berikan kepada kita, ini akan melahirkan rasa syukur. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita lihat hari ini, penuh dengan kenikmatan, merasa cukup dengan Allah yang berikan. Karena di dalam prinsip zuhud ini adalah kita tidak bisa mengambil sesuatu yang belum diberikan oleh Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kami tidak bisa mengambil, tidak bisa menolak apa yang Kau berikan. Jadi apa sesuatu yang hari ini kita rasakan adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas yang kita hirup, ya, detak jantung yang kita rasakan ini. Nah, bagaimana kalau beberapa detik saja jantung kita berhenti, pasti ada kematian. Tetapi hari ini alhamdulillah, dengan pemberian Allah, kepercayaan Allah, denyut jantung kita, mata kita berkedip, napas kita berjalan, alhamdulillah, itulah kehidupan. Tetapi di tengah kehidupan denyut jantung, kedip mata, napas, kalau bisa terus menerus bersama Allah, makanya zikir hobi. Zikir hobi yang ditanamkan oleh mursyid kita untuk senantiasa bagaimana kita merasakan. Sudah diberi bekal, sudah diberi alat, tinggal menjalankannya.
Cuma ya itu seringkali dilupakan. Wadkuruni azkurkum. Hendaknya kalian ingat kepadaku dan aku ingat pada kalian. Jadi ingatnya kita pada Allah itu sejauh itu Allah ingat pada kita. Jadi pantulan, teori pantulan zikir. Berzikirlah ketika kalian lupa. Kalau sedang tidak lupa ya pasti terus berzikir. Tetapi kalau lupa ingat lagi, tambah lagi terus. Ini yang dilatih riyadhah kita di dalam dunia thariqah itu zikir ini. Bagaimana mudawamatul zikri terus menerus setiap tarikan nafas dan jantung. Tapi ya itu tadi karena kesibukan dunia, kesibukan pekerjaan dan sebagainya, kadang-kadang lupa. Nah ketika ingat sambung lagi. Makanya biasanya lebih mudah zikir khauf itu dalam kendaraan. Terus karena sedang fokus. Maka zikir khauf itu lebih, atau membaca zikir yang lain itu di kendaraan lebih fokus. Tapi kalau pekerjaan berhadapan dengan manusia, ada obrolan, ada segala macam, pasti lupa itu. Kebanyakan begitu. Tapi kalau dalam kesendirian, makanya harus ada ruang, harus ada waktu untuk mengasingkan diri, harus bersama Allah. Makanya setelah sholat disambung lagi zikir dan sebagainya. Maka zuhud itu kembali pada merasa cukup dengan Allah yang berikan. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan kami tidak bisa mengambil, merebut Allah yang memberikan. Maka kita harus paham tentang itu. Tadi doa-doa yang kita panjatkan itu adalah salah satu bentuk hubungan kita kepada Allah. Doa itu kan menyambung terus harapan terus kepada Allah. Berdoa itu sendiri sedang zikir. Ketika doa kita sedang dipanjatkan, itu sedang ingat kepada Allah. Masa doa tidak ingat? Nah, di kalangan kaum sufi ya, ada analogi. Ketika kita berdoa itu, kita kadang-kadang lebih fokus kepada apa yang kita minta dibanding kepada Allah. Lalu kita ingin sesuatu yang dituju itu, fokus kita, mata hati kita, pikiran kita tertuju pada benda yang kita inginkan, kepada tujuan yang kita inginkan, bukan kepada pemilik benda atau pemilik tujuan itu, yakni Allah. Kadang-kadang kita berdoa begitu, sehingga Allah dilupakan ketika berdoa. Sehingga doanya bukan bentuk zikir. Maka dengan zikir, berdoa sambil berzikir ingat pada Allah, itulah sebenarnya keinginan kita yang selalu berdoa itu. Mustajab itu di situ. Kadang-kadang keinginannya lebih fokus hati pikirannya kepada yang diinginkannya ketimbang pemilik keinginan. Sering begitu ya. Berdoa pada sesuatu yang ditujunya Allah dilupakan. Padahal kita sedang berdoa di hadapan Allah. Nah kita harus merasa malu mestinya. Jadi Allah melihat apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan itu, kok kenapa tidak tertuju pada Allah? Padahal dia sedang meminta kepada Allah. Wajar seringkali doa-doa kita tidak atau belum dikabulkan, belum didengar oleh Allah. Nah ini kritik kepada kita, koreksi kepada kita, bahwa ketika berdoa itu yang dituju pada keinginan, bukan pada Allah pemiliknya. Makanya etika doa di dalam kaum sufi itu Allahumma ya qadil hajat. Allah lah pemilik yang dikehendaki manusia. Allahumma ya qadil hajat wa kafir mimma, yang memberikan cita-cita, yang mengabulkan cita-cita. Jadi dari doa saja sudah kritik kepada kita agar kita itu fokus kepada yang pemiliknya, yakni Allah. Dalam etika doa pun kita lihat di dalam doanya, di dalam khatam itu Allahumma ya qadil hajat wa kafir mimma. Bukan sesuatu yang diinginkan. Kadang-kadang doa yang terlalu tertuju itu ya Allahnya dilupakan. Ini mudah-mudahan dengan belajar thariqah kita bermunajat itu
bersama Allah. Apa yang kita inginkan itu ada di belakang mestinya. Itu az-zuhud. Zuhud itu adalah merasa cukup dengan yang Allah berikan, dan kita berharap semua yang diberikan oleh Allah terus menjadikan merasa kedekatan kita pada Allah. Bahkan di dalam sebuah ilmu saja, orang yang bertambah ilmu tetapi tidak ada kezuhudan, tidak ada kedekatan dengan Allah, ilmunya akan menjadi jauh kepada Allah. Man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad illa bu'dan. Orang yang berilmu, yang bertambah ilmunya tetapi tidak dengan diri hidayah Allah, maka ilmunya semakin menjauhkan dengan Allah. Nah, ilmu-ilmu di manakib itu sederhana. Apa yang disampaikan itu adalah ilmu-ilmu yang dari Majlis Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, yang untuk kita semua yang kita rasakan. Bukan ilmu teoretik-teoretik yang berat-berat. Ilmu yang kita sehari-hari, bagaimana kita merasakan Rasulullah. Makanya kita berharap meskipun ilmu yang disampaikan di dalam Majlis Sultan Aulia itu sedikit ataupun banyak, tetapi menerap di dalam diri kita. Nah, kita berharap ilmu ini bertambah, tetapi bertambah pula amalnya, bertambah pula pelaksanaannya. Maka majelis zikir itu adalah majelis ilmu yang dibarengi ilmu dan ingat terus pada Allah. Yang selanjutnya yang keempat ya, at-taqwa. Takwa ini adalah bangunan di dalam semua thariqah. Takwa itu tentu dalam arti takwa adalah rasa takut, khauf, berharap juga pada Allah. Kalimat takwa ini mudah diucapkan, ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Takwa ini membentuk kita rasa waspada di hadapan Allah, ya, bahwa diri kita ini apakah diridhoi oleh Allah atau tidak. Maka keriduan Allah itu yang kita cari. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi takwa ini adalah fondasi bagi kaum-kaum thariqah. Ketakwaan harus terus dibina. Makanya ada pembinaan manaqib, khotamah. Itu bentuk-bentuk takwa. Kenapa dengan takwa itu, dengan zikir itu juga pembentukan takwa. Dengan zikir orang tidak akan maksiat. Masa cuma zikir sambil maksiat? Tidak mungkin. Maka at-taqwa itu adalah membentengi diri kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Syaitan itu berat. Katanya ketika dimantapkan di dalam tubuh kita ini, di dalam sanubari kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syaitan itu ibarat unta yang diberi beban. Kalau beban itu berat, maka dia akan berat, dan syaitan yang ada dalam diri kita itu akan hilang. Karena taswisus syaitan itu adalah dari luar masuk ke dalam hati sanubari, di dalam nafsu kita. Masuknya syaitan itu karena nafsu kita. Makanya pintu-pintu syaitan itu kita tutup dengan zikir la ilaha illallah. Itu at-taqwa. Kalimat taqwa, la ilaha illallah, kalimat taqwa. Tidak ada kalimat yang paling pokok ya, yang paling mudah untuk membentuk ketakwaan itu kalimat la ilaha illallah. Itu ikrar di hadapan Allah. Nah, hampir semua thariqah kalimat takwa ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat pokok, dan di thariqah manapun itu diajarkan la ilaha illallah, zikir la ilaha. Nah, takwa itu adalah ciri dari bangunan thariqah. Yang selanjutnya yang kelima itu qanaah. Qanaah ini ciri dari bangunan thariqah, membentuk manusia qanaah, merasa cukup. Tadi zuhud itu sudah rasa cukup dengan Allah. Qanaah ini adalah jauh lebih arif lagi, dia menentukan semua kebijakan. Rasa berqanaah itu asal kata qanaah, menyambungkan terus dengan Allah, sehingga dia ini merasa terus terhubung dengan Allah. Sehingga apapun dia, apakah Allah ridho atau tidak, ini selalu muncul dari hati sanubarinya. Sehingga orang ini qanaah. Qanaah itu melahirkan ketenangan, melahirkan ketentraman di dalam diri manusia. Karena gejolak nafsu terus menerus, dengan qanaah itu dia terendam.
Sifat qanaah itu adalah kelembutan di dalam hatinya menjadi tenang. Dalam bahasa yang lain, Rasulullah SAW mengatakan ada 4 hal manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Apa itu ya Rasulullah? Hayyin, layyin, sahal, dan qorib. Hayyun, layyin. Hayyin itu tenang. Nah, qanaah itu adalah ketenangan. Tuh, berasa dulu suara. Ketenangan itu adalah manusia yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ketenangan. Jadi tenang hidupnya. Qanaah. Ada apa-apa terkait dengan Allah. Sehingga dalam hatinya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Qanaah itu bangunan di dalam hati pribadi kita, merasa tenang menghadapi segala sesuatu. Rasa bersama Allah tenang. Dalam kegelisahan sehari-hari pasti manusia ada ujian. Detik per detik, bulan per bulan, terus ada saja goncangan. Tetapi dengan qanaah ini dia akan menjadi tenang, orang yang tenang. Nah, orang yang resah gelisah itu sebenarnya dia dalam kebimbangan, dan itu sedang kekosongan. Manusia fasik itu kosong sebenarnya. Nah, kalau orang qanaah itu ada kadang-kadang zikirnya, dia menjadi antem, sehingga beban itu tenang di dalam dirinya. Ini sifat ataupun thariqah dibangun atas bentukan manusia seperti ini. Kemudian yang terakhir, wasalim. Salim itu keselamatan, bahwa menghadapi kehidupan dunia yang serba banyak ujian ini, dia akan berjalan dengan keselamatan, dengan thariqah, dengan jalan yang jelas menuju Allah. Sehingga dia akan menghadapi masalah-masalah apapun, dia sudah punya poros fondasi. Meskipun tertebak oleh angin timur, tidak akan lari ke barat. Dari tebakan angin barat tidak, dia dengan keselamatan dia sudah pancing. Inilah thariqah, dan thariqah ini ibarat orang sedang menggali sumur. Ada 2 macam air kata Imam Asy'arani, ada air hujan, ada air sumur. Kalau air hujan itu datangnya kapan saja, serba tiba-tiba. Hujan tidak pernah diprediksi, ataupun mungkin datang bagi yang perlu dan tidak perlu. Tetapi orang thariqah, dia akan mencari air dari dalam air, dari dalam tanah. Dia menggali dengan kesungguhan. Itulah riyadhah. Jadi cara ketika seorang thariqah itu sudah menggali terus menerus, riyadhah ini, dia sudah menggali sumur. Kemudian setelah dia menemukan air sumber, maka air ini tidak akan pernah berhenti, terus menerus mengalir, terus menerus memuncarkan. Dan air dari tanah yang sudah dari dalam itu, air yang sudah tersaring lapisan-lapisan tanah, dan air itu jauh lebih sejuk, lebih dingin. Tetapi air sumber itu pun berasal dari air langit juga, dari syariat. Maka sebenarnya ada 2 model air. Ada air yang masih air hujan, ada air yang sudah masuk ke dalam sumur, ke dalam tanah, kemudian digali oleh kaum thariqah. Disitulah riyadhah. Maka orang thariqah itu ketika dia sudah menemukan sumber airnya, hidupnya jadi tenang, tentram. Berarti kalau kita belum tenang, belum tentram, masih belum menemukan air itu, masih terus aja digali. Terus kapan sampai dasar berapa, lapisan keberapa di tanahnya, ya terus aja. Insya Allah orang yang bersungguh-sungguh menggali itu akan menemukannya. Wa may yujahidillahu fina lanahdiyahum fina subula. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengejarnya, mencari, Allah akan berikan jalan kemudahannya. Itulah lewat thariqah. Nah, ini saja bangunan thariqah itu ada 6. Yang pertama taubah, uzlah, zuhud, takwa, qanaah, dan keselamatan. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi ibu-ibu sekalian. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqin. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Atau karena game محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم